Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelum wabarakatuh. kita mulai, monggo bersama-sama kita awali sesi seminar terakhir kali ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Suara putus-putus, Eh, Bu. Ya. oh, putus-putus. Oke, baik. Untuk sesi seminar kita nanti akan dimulai Mas Lukman ya menyampaikan rancangan aktualisasinya. Waktu Anda 7 menit ya Mas, bisa digunakan secara efektif gitu, fokus saja pada yang penting ya. Kemudian nanti dilanjutkan dengan penguatan dari mentor Pak Nurholis. Alokasi waktunya 5 menit ya Bapak. Dan terakhir nanti konfirmasi dari penguji Pak Gunawan 7 menit waktunya. Untuk sesi pertama, monggo Mas Lukman bisa langsung share screen. Pastikan nanti di slideshow, ya. Ye, sudah display Mas, tinggal di slideshow. Monitor, halo, Mas Lukman. Bisa mendengar suara saya, Mas? Apakah suara saya terdengar, Bu? Oh iya, sekarang sudah. Insya Allah. Di slideshow, Mas, di slideshow dulu. Slideshow. Di bawah itu. Di bawah itu ada gambar koyok gelas itu loh, Mas. Nah, itu diklik di situ. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hajah Amirah Ambarwati SPD Loh, yang Mas, belum ya? hormati. Sudah kelihatan, Bu? Sudah, tapi kok belum slideshow ya? Diklik itu loh, Mas, gambar gelasnya. Di sini sampun, Ibu. Oh gitu, oh ya wes. Nggih, pun monggo lanjut. Dr. Andes Haji Gunawan MPD yang kami hormati, serta Bapak Haji Nurholis SAG MH selaku mentor yang kami hormati. Berikut kami akan bacakan materi seminar rancangan aktualisasi yang berjudul Digitalisasi Arsip untuk Efisiensi Pelayanan Duplikat Kutipan Akta Nikah di KUA Kecamatan Purwodadi. Perkenalkan, nama saya adalah Lukman Hakim. Saya eh, bertugas di KUA Kecamatan Purwodadi sebagai penghulu ahli pertama. Kemudian sebagai pendahuluan, sebagai ASN kami dituntut untuk profesional dan adaptif. Mas langsung aja, nggak usah pengantar yang begitu, nggak usah. Langsung ke paparan Anda, waktunya terbatas. Oke, langsung ke tujuan. Sebentar, sebentar. Pak Gun, tampilannya sudah slideshow belum itu di laptopnya Belum, dengan? belum, Oh, belum loh Mas. Tak kira tempatku tok. belum, Belum. Coba belum. mungkin Anda jaringan atau apa? Escape dulu, escape dulu. Coba di escape terus di slideshow lagi. eh, Nah, itu ya, udah tuh. Dereng Pak niku, dereng slideshow niku. Memang sudah digeser ya, itu ya boleh atas atau bawah, klik. Diklik lagi atau di bawah itu loh Mas. Kursornya Plus bawa ke bawah. bawah, itu ada yang 100%. Nah, Oh, itu itu ya, klik oh, klik tuh, klik ya. yang kiri, yang kiri. No no. Beratnya, berat. Yang kirinya. Itu loh Mas gambar. Nah, Nah, itu coba diklik. tadi sudah diginin, Bu. Hah, Pak. tapi kok rakyat tok Mas? Khawatir saya nanti tidak terbaca jelas oleh Pak Gunawan gitu loh. Oh, aduh. Pak. Eh, ngapunten tentang mriki sampun full Sudah, ngoten. Sudah Pak Gun. seadanya Oh nanti. ya, bos adanya ya wes loh. Mendapat permakluman dari Pak Gunawan. Oke Mas, lanjut. Sih. Untuk selanjutnya, tujuan dari inovasi digitalisasi arsip niki yang satu adalah untuk
penguatan kompetensi, yakni dengan menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam tugas penghulu. Kemudian dengan peningkatan efisiensi, yakni dengan mengembangkan sistem digitalisasi arsip akta nikah. Kemudian dengan mewujudkan pelayanan prima, yakni dengan transformasi layanan birokrasi berbasis teknologi informasi. Dan yang terakhir adalah sebagai pemenuhan kewajiban indikator kelulusan Lasar CPNS 2025. Kemudian manfaat digitalisasi arsip sebagai berikut. Yang pertama adalah efisiensi, yakni nantinya proses pencarian dan akses arsip menjadi lebih cepat dan efisien. Kemudian juga ada unsur keamanan, perlindungan terhadap kebocoran dan kerusakan data arsip, karena Pak, PowerPoint-nya data-data nggak jalan, yang Pak. Slide-nya tetap di halaman pertama itu. Nah, kan akhirnya poin Anda itu tidak bergerak, Mas. pun saya tidak Makanya bergerak. tadi, ya nggak bergerak. Atau saya berhentikan dulu, stop, Berhentikan, maksud saya tadi gitu. Escape itu dihentikan dulu, Anda share ulang gitu loh. Stop share dulu. stop share dulu. Mm-mm. Ya, oke, diulangi lagi. Share ulang. Kalau sekarang Bu, Terus di slideshow coba. sampun di slideshow Bu. Mosok belum, Mas. Dah, teng Kalau prik. yang nggak bisa lihat cuma saya berarti memang jaringan saya. Itu Pak Gun ternyata juga belum kok. Belum jalan. Nah, itu Aduh, kok aduh, geser aduh. tok tapi belum belum slideshow itu. Ya wes, yang penting gesernya bisa kami lihat. Tik, Atau Mas. langsung di sini saja Bu. Ngeten. Ya wes terserah wes. Yang penting terlihat dan Anda paparannya langsung fokus. Nggih. Ngapunten, kami lanjutkan di manfaat digitalisasi arsip. Untuk yang pertama adalah untuk efisiensi, karena proses pencarian dan akses arsip menjadi lebih cepat dan efisien. Kemudian di keamanan, nanti akan ada perlindungan terhadap kebocoran dan kerusakan data arsip, karena eh, arsip-arsip yang masih bersifat fisik rawan sekali untuk rusak. Dan yang terakhir adalah aksesibilitas, karena dokumen dapat diakses dari mana saja dan kapan saja dengan mudah, karena bisa dibuka dengan smartphone juga. Kemudian eh, identifikasi isu yang kemarin kami identifikasi di KUA Purwodadi mempunyai 5 isu. Yang pertama adalah belum optimalnya pelayanan duplikat kutipan akta nikah di KUA Purwodadi. Kemudian kedua, maraknya pernikahan dini di wilayah kerja KUA Purwodadi. Terus yang ketiga, kurangnya fasilitas pelayanan di KUA Purwodadi. Keempat, kurangnya tenaga fungsional profesional. Kemudian yang terakhir adalah kurangnya pemanfaatan media sosial sebagai sarana resmi KUA Purwodadi. Terus kemudian dari kelima tersebut kami analisa dengan menggunakan metode APKL dan USG, yang mana skor tertinggi didapatkan oleh isu belum optimalnya pelayanan duplikat kutipan akta nikah di KUA Purwodadi. Terus kemudian kami tentukan permasalahan dengan menggunakan diagram Fishbone, yakni dengan menggunakan mainnya adalah kompetensi digital yang masih rendah, terus belum ada pelatihan dan petugas khusus. Kemudian metode yang terkendala adalah belum ada SOP yang jelas, terus sistem digital juga belum ada. Kemudian alur pelayanan duplikat kutipan akta nikah masih tergolong panjang dan rumit. Kemudian material atau sarananya masih terbatas fasilitas, terus kemudian tidak ada backup untuk data fisik, kemudian minim perangkat digital. Dan yang terakhir adalah kendala dari lingkungan atau milieu. Arsip fisik sangat mudah rusak, kemudian infrastruktur sangat kurang, terus kemudian yang terakhir adalah budaya digital belum terbentuk. Dan untuk selanjutnya adalah gagasan pemecah isu. Yang pertama, kami merencanakan akan eh, perencanaan dulu di tahap awalnya, kemudian meminta persetujuan dari Bapak Kepala. Terus yang kedua adalah pembentukan tim, jadi dengan membentuk tim pelaksana digitalisasi serta mendistribusikan tugas secara jelas.
Kemudian yang ketiga adalah penataan arsip fisik, yakni dengan mengkelompokkan dan menyusun dokumen fisik secara sistematis sebagai tahap awal digitalisasi. Kemudian yang keempat adalah pembuatan database digital. Ini dengan membangun basis data menggunakan Google Spreadsheet dan aplikasi App Sheet untuk pengelolaan arsip digital. Yang kelima adalah proses digitalisasi dengan melakukan pemindaian atau scanning dan memasukkannya ke dalam sistem digital yang telah kami bangun. Dan yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi, yakni dengan melakukan pengecekan berkala dan memberikan rekomendasi perbaikan terhadap proses digitalisasi. Baik, untuk jadwalnya bisa kami pindahkan screen-nya ke Iya, iya. Ini di stop share dulu, terus Anda pindah ke jadwal. sudah tampak Bu. Oke, sudah. Untuk jadwal kegiatan kami di minggu pertama, 3 hari pertama adalah proses perencanaan dan persiapan digitalisasi arsip, kemudian dilanjutkan penataan ulang arsip. Niki kami membutuhkan beberapa hari karena berdasarkan data yang kami himpun kemarin yang tertua adalah di tahun 1917, sehingga membutuhkan beberapa hari. Kemudian untuk pembuatan database digital dan app sheet di minggu ketiga sampai tanggal 27. Kemudian setelah itu baru proses digitalisasi arsip sampai akhir dari masa habituasi tanggal 20. Kemudian di sela-selanya juga kami adakan monitoring dan evaluasi, tepatnya di minggu kelima di tanggal 8, terus kemudian di 3 hari terakhir. Kemudian untuk kendala dan antisipasinya, untuk kendala pertama, perencanaan dan persiapan digitalisasi arsip akta nikah. Yang pertama adalah masih belum semua staf memahami urgensi digitalisasi. Terus kemudian yang kedua, proses konsultasi dengan pimpinan membutuhkan menjadwalkan yang menyesuaikan agenda kerja. Karena pangapunten KUA Prodadi punika KUA dengan tipologi B yang eh, termasuk KUA yang teramai di Kabupaten Grobogan, sehingga harus sangat benar-benar memperhatikan jadwal agenda kerja dari pimpinan sendiri. Terus kemudian yang kedua, mengenai kegiatan penataan fisik arsip, mungkin yang akan terjadi kendalanya adalah banyak arsip lama tidak tersusun secara urut, terus kemudian beberapa arsip dalam kondisi rusak atau tidak lengkap. Mohon maaf, izin menceritakan baru kemarin ada dari tamu yang menghendaki untuk membuat duplikat kutipan akta nikah, akan tapi tidak, atau 1,5 hari itu tidak bisa menemukan datanya karena satu, data niku sudah di tahun 60 juga sudah tidak terlalu terbaca jelas. Terus kemudian yang bersangkutan juga tidak tahu tahun dan tanggalnya, sehingga kebutuhan untuk digitalisasi arsip mungkin sudah sangat mendesak untuk saat ini. Dan Oke, akhirnya Mas. Oke, cukup. Waktu Anda sudah habis ya. Itu tadi musik artinya waktunya sudah habis gitu ya. Ini sudah terima saya kasih. toleransi yang tadi trouble itu waktunya sudah saya tambahi. Oke, Mas. Kita cukupkan paparan Anda. Bisa di stop share. Untuk kesempatan berikutnya kami persilahkan Pak Nurholis memberikan penguatan. Monggo, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini Mas Lukman yang saya hormati, program yang disampaikan oleh Mas Lukman ya terkait dengan digitalisasi arsip untuk efisiensi pelayanan duplikat nikah memang sangat diperlukan sekali di Kecamatan Prodadi. Dan sebetulnya ini adalah ibarat gayung bersambut itu, Bapak, ya. Karena sebenarnya itu program kita sudah mau kita rencanakan, tapi ternyata ada beberapa kendala yang ada, termasuk diantara adalah SDM. Non sewu karena di KO Prodadi itu untuk SDM-nya rata-rata sebelum ada teman-teman dari PNS dan P3K itu usianya di atas 50-an, sehingga terkait dengan masalah digitalisasi itu ada kendala, sehingga ketika ada program yang disampaikan oleh Mas Lukman terkait dengan digitalisasi arsip itu sangat kami dukung sekali, dan alhamdulillah ini sudah merupakan program pertama di Kementerian Agama Kabupaten Grobogan, karena memang
kendala terbesar dalam pelayanan di KUA adalah terkait dengan digitalisasi, termasuk yang terkait dengan masalah kutipan duplikat akta nikah, sehingga ketika masyarakat untuk mencari duplikat itu biar bisa kita layani secara cepat. Seperti disampaikan oleh Mas Luman tadi, betul, karena ada beberapa masyarakat yang datang kepada kita minta kutipan duplikat buku nikah, tapi ternyata pertama tidak diketahui kapan pernikahannya, karena biasanya yang datang itu adalah bukan yang bersangkutan, tapi kadang anaknya, kadang juga cucunya, karena untuk ngurus segala sesuatu terkait dengan masalah persyaratan, termasuk waris, termasuk hal yang lain. Dengan adanya program digitalisasi khususnya terkait dengan duplikat nikah itu sangat mendukung sekali, dan mudah-mudahan nantinya akan bermanfaat untuk masyarakat khususnya di kecamatan. Berarti yang selama ini memang kalau kita hitung dalam 1 bulan paling banyak pelayanan selain pelayanan nikah adalah pelayanan masuk mencari duplikat akta nikah, karena di sana digunakan untuk persyaratan untuk pembuatan akte kelahiran, kemudian untuk perubahan data seseorang, kemudian untuk perubahan lain termasuk untuk perceraian dan sebagainya. Mungkin kendala-kendala disampaikan oleh Mas Lukman tadi, mungkin nanti kita bisa urai secara bersama-sama sehingga proses digitalisasi yang nanti kita terapkan di Kecamatan Rodi betul-betul nanti bisa berjalan dengan baik, dan tentunya kita akan selalu monitoring pasti tahapan demi tahapan yang sudah kita rencanakan. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan sedikit. Terima kasih. Nggih, matur nuwun Pak Nurholis. Pak, saya penasaran ini sebelum ke Pak Gunawan. Itu ketika ada kasus seperti yang diceritakan tadi, solusinya apa itu, Pak? Kan mereka menunggu sekali, Pak. Betul. Kendalanya rata-rata sebagian masyarakat itu kalau mencari duplikat itu kalau bukan untuk atas nama dirinya, itu kadang kita nggak tahu kapan pernikahannya. Seperti kemarin mungkin datang untuk menyarikan duplikat akta nikah bagi orang tuanya sudah meninggal, ditanya nikahnya kapan juga tidak tahu. Oh, Akhirnya terus kita mencoba meraba. diberi solusi apa? Solusinya apa, Pak, kalau gitu? Ada surat Sementara keterangan ini atau nggak bisa dilayani? sementara ini selama ini kita harus mencari dulu Oh, setelah sampai tetap udah harus temu. ada data ya, Pak. Betul, ketika tidak ada data Oke. kami sampaikan untuk bisa ngurus pengajuan isbat nikah di pengadilan agama. Kita nggak berani memberikan Oh, ya, ke suatu pengadilan data. ya, Pak, nggih. Ke Ya, pengadilan betul. tadi nggih. Oke. Nggih, Pak, matur nuwun. Ya, Ini menggelitik, Pak, itu, Pak. Monggo, Pak Gunawan. Oke, terima kasih Bapak. Pak Pak Gunawan suaranya Lukman. kok jauh? Oh ya, oke. Bentar ya. Oke, Pak Lukman Nah, dengar suara oke. saya? Oke, Iya dengar Pak, ya Pak dengar Pak. Lukman ya. Oke, baik. Langsung ya Pak ya. Yang pertama, apa dampak yang jenengan harapkan ya kaitannya dengan pengangkatan isu ini ya terhadap unit kerja Anda? Harapan saya karena saya sebagai penghulu eh, dan juga ini kan merupakan tanggung jawab kami sebagai penghulu untuk melakukan pelayanan terkait pernikahan, dan ini adalah salah satunya. Berarti harapan kami bisa digitalisasi arsip ini bisa menjadi win solution untuk KUA Purwodadi sendiri, karena memang hampir setiap harinya atau bahkan memang satu hari bisa 2 atau 3 kali kami mendapati permintaan untuk duplikat akta nikah, dan itu sangat menyita waktu, Pak. Dan harapan kami bisa menjadi win solution sebagai pemecah isu yang memang benar-benar diharapkan. Terima kasih. Ya, oke. Eh, ini kan masalah digitalisasi ini kan mungkin harus dikerjakan banyak orang ya. Jih, Pak. Pegawai atau semua karyawan yang ada di KUA Bapak itu ada berapa orang Pak? di KA Prodadi ini untuk CPNS penghulunya ada 3, 4, 10 Pak, 11 Ada sama penjaga. 10 Kita itu dengan Pak Lukman pertama, atau ada yang lama? yang penghulunya, yang calon penghulu itu ada 3, yang seangkatan Mas Lukman. Oke, Kemudian penghulu yang lama 1, baru 1 bulanan. Kemudian saya sendiri sebagai kepala KOA. Kemudian ada staf, ada penyuluhnya 2, kemudian staf administrasi ada 3. Sekarang cukup lumayan Pak, cukup banyak. oke, Berpuluhan. oke, oke. Oke, kembali ke Pak Lukman. Pak Lukman, nanti kan di rancangan aktualisasi ini nanti akan diaktualisasi ya. Nanti ketika dengan aktualisasi, implementasi ya, implementasi Jih. rancangan ini, itu jenengan melibatkan siapa saja Mas?
Pihak-pihak yang Eh, terlibat siapa saja? rencana semua aspek harus dilibatkan, Pak. Karena kemarin kami coba untuk membaca data yang di tahun 50 ke bawah itu kami generasi Z, Ya, generasi muda tidak mampu untuk membaca, Pak. Karena masih penulisan zaman kolonial yang menggunakan Latin iya. rapi itu. Sama Ya. sekali tidak bisa membaca. Kemudian kami serahkan ke yang sepuh-sepuh, ternyata dengan lancar bisa membaca. Dan Oh, pangapunten yang sepuh untuk membacakan, kami yang melakukan pengetikan di komputer. iya. Seperti itu, Artinya Pak. nanti kolaborasinya antara yang bisa baca dengan yang tidak bisa baca ya. Ya, untuk Artinya anak-anak muda yang masih awas tapi nggak bisa baca OE ya. Goe Oke. Nawan itu ya. Manusia Gunawan kan Goe Nawan ya. Itu menjadi Pak, agak lamban. Tapi bagi mereka yang sudah sepuh justru mereka lancar membaca itu. lancar membacanya. Artinya semua dilibatkan ya. Dari Oke. pokoknya semua yang terkait dengan rencana aktualisasi jenengan di backup penuh. Termasuk Pak Kepala nggih. Ya artinya nanti Siap, siap, Pak. Ya. dari sisi pendanaan juga ya Pak ya. Kita coba Pak, kita angkat karena itu juga masuk program kita bersama untuk apa Ya, untuk iya, termasuk pelayanan pada iya, masyarakat Prima. iya. Ini selalu saya tekankan Pak, dalam kasus seperti ini saya tidak ingin ya. BDK Semarang ada peserta tidak lulus gara-gara rencana aktualisasinya nggak jalan karena faktor biaya itu ya. Kan negara rugi ya, dan BDK Semarang menjadi repot sekali ketika ada yang tidak lulus itu ya. Apalagi nggak lulusnya itu permasalahan di luar di luar tanggung jawabnya BDK. Kan ketika aktualisasi kan tanggung jawabnya Bapak kan sebagai mentor Ya, untuk ya. mengawal itu. Oke, kemudian Pak, ini. Permasalahannya kan muncul ketika arsip lama itu ada yang tercecer dan sebagainya. Kalau yang baru-baru mungkin oke lah, masih ada fotokopinya, bahkan masih yang aslinya ada di rumah. Tetapi dokumen-dokumen yang di Pangan Rangas, tahu Rangas, di Pangan Rayap Ya, itu ya. sayang ya. Kemudian tidak terbaca sebagian atau bahkan hilang karena dulu waktu pindah kantor Ya. ada yang tidak terbawa. Itu nanti solusinya gimana, Mas? Ini Mbak, ketika data yang dicari oleh masyarakat, kemudian kita cari data kita di di KUA, ternyata tidak ditemukan dengan alasan rusak atau alasan mungkin tidak tercatat. Nah, itu solusi kami tidak akan memberikan data tersebut dengan secara tanpa ada dasar data yang ada kami punya. Sehingga kami sarankan untuk pengajuan isbat nikah di pengadilan agama dengan kita memberikan surat keterangan bahwasanya yang bersangkutan itu eh, betul menurut dia telah menikah tapi tidak tercatat atau duplikat atau akta nikahnya tidak ada di KUA Kecamatan Purwodadi sehingga nanti untuk proses pengajuan isbat nikah di pengadilan agama. Ya, artinya meskipun kita tidak dilayani tapi ada solusi ya. Ya ada solusi betul Ada Bapak. solusi ya, ada jalan keluar sehingga orang itu ada harapan bisa mengurus menyelesaikan administrasinya. Ya, ini tolong Mas Lukman dicatat apa yang Pak Kepala sebagai mentor sampaikan. Siapa tahu nanti ujian akhirnya itu muncul ya. Anda bisa menjawab sendiri. Besok nggak boleh Pak Pak mentor membantu ya. Untuk sekarang boleh nggak apa-apa karena moderatornya Bu Ini Amira. memecah rekor ini. Baru kali ini ujian mentor ngewangin jawab loh, Pak. Ya, Oke, Nggih, terima nggih, kasih. nggih. Saya kira Sudah, Pak Gun. terima kasih semuanya. Nggih, baik. Ini kami karena kita ini sama-sama berharap Mas Lukman bisa sukses dan nanti manfaat holis. Nggih. Ya, ya. Oke, baik, Mas Lukman. Iya. Itu ya yang bisa kita lakukan dalam seminar kali ini. Semoga bisa tercapai apa yang menjadi kebutuhan lembaga Anda gitu ya, KUA Gerobokan. Gerobokan Kota nggih, Pak Holis nggih. Purwodadi nggih. Kecamatan Purwodadi Kabupaten Depok. Berarti kotanya di Oke, Purwodadi. nggih, nggih, nggih. Saya insya Allah Senin mau ke Gerobokan itu, Pak. Mau ada Acara Bu, acara saya. kita Bu, Dalam mampir di di KUA Purwodadi. Oh gitu Gimana Bu? ya, Pak. Nggih, Gimana Mas, acaranya? di apa itu rumah makan apa ya? Lupa saya. Di agak-agak ke selatan sana, Pak. Mungkin kedelai, udah makan kedelai, Oh, nggih, ASK, nggih, terus. rasa, ya. Oke, ya nanti saya di sana 2 hari mungkin, Pak. Oke, Mas Lukman, Nah, sukses tidak ya. salah, gitu. Amin. Beberapa hal tadi Anda harus bersyukur ini, Mas.
Pak Kepala luar biasa mendukungnya sampai ujian weh dibantu jawab loh Anda iki. Terima kasih Pak Tapi Nurholis. saya agak terusik tadi Anda apa tulisan kolonial apa no tuh Mas kategori jeneng tulisan kok tulisan kolonial istilahmu gitu. Ya. Sebelum Oke baik kemerdekaan, nggih. Bu. Tahun Yo. 19 ini. Tak pikir tadi huruf-huruf aksara Jawa ngono Mas. Ternyata gur Latin iki. Kudu sinau aja ngono. Nggih, baik karena sudah selesai dan ini merupakan ujung dari seminar hari ini di angkatan 11 kelompok 3 ya Mas ya. Sih. Mari kita akhiri bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun Pak Holis luar biasa. Salam Bu. Oke, Mas Lukman, monggo bisa di stop recordnya, terus bisa semuanya karena ini kecuali saya